pertama ini mungkin mengulang pelajaran di SMA dulu ya. Jadi tentang bilangan kompleks. Kalau nggak salah di SMA sudah ada ya bilangan kompleks ya. Oke. Nah, tapi kalau belum ya kita pelajari sekarang. Ya. Oke. Nah, kita tahu ya tentang sistem bilangan. Kita tahu yang namanya bilangan asli ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sering disebut sebagai bilangan yang digunakan untuk menghitung. Jadi ada 2 apel, 3 apel dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin bilangan paling awal ya, natural number atau bilangan asli. Nah, kalau kita diminta untuk menunjukkan posisi ya, posisi satu bilangan dengan bilangan yang lain, itu kita gunakan yang disebut dengan garis bilangan. Nah, ini garis bilangan ya. Jadi ada satu garis ke arah kanan, lalu posisi bilangan itu ditunjukkan di sini. Oh, ini posisi bilangan 1 di sini, posisi bilangan 2 di sini, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam posisi bilangan ini, ya, yang semakin ke kanan, maka posisinya bilangan tersebut besar daripada yang ke kiri. Kemudian bilangan asli bisa juga diikutkan bilangan 0 ya. Kalau bilangan 0 dimasukkan, maka termasuk ini disebut sebagai the whole number ya, jadi semua angka. Nah, kemudian ketika dalam prosesnya ternyata kita tidak cukup hanya menggunakan bilangan-bilangan asli ini ya. Nah, untuk misalkan nilai-nilai, misalkan saya punya X ya, ditambah 10 sama dengan 3. Nah, X-nya berapa? Nah, X ini kalau kita cari di dalam bilangan asli ini tidak akan ketemu. Ya. Nah, kecuali X ini nilainya minus 7. Nah, jadi kita memerlukan bilangan-bilangan yang nilainya negatif. Bilangan-bilangan terdiri dari min 7 dan seterusnya ya ke kiri, min 8, min 9 dan seterusnya, kemudian ke kanan positif, ini disebut sebagai bilangan integer. Jadi seperti bilangan cacahan tetapi ada nilai negatifnya ya. Oke, baik bilangan asli maupun integer ini termasuk dalam himpunan bilangan real. Nah, kemudian ya, bilangan real itu apa? Nah, bilangan real atau bilangan rasional ya, real number ya. Jadi bilangan real atau real number yang isinya ada bilangan rasional dan irasional, itu adalah semua bilangan yang mungkin ada pada garis bilangan ya. Jadi kalau kita punya garis bilangan yang ini, semua posisi itu ada nilainya, nah itulah bilangan real ya. Dan ada syarat ini ya, kuadrat dari bilangan tersebut itu lebih besar daripada 0 ya. Jadi tidak ada nilai bilangan real kuadrat yang nilainya negatif. Nah, ini adalah definisi dari bilangan real. Maksudnya semua bilangan yang mungkin itu maksudnya apa ya? Misalkan di antara 7 dan 8 ini ada titik di sini, ada posisi di sini. Nah, ini adalah bilangan real juga ya. Kalau posisinya pas di tengah-tengah ya berarti 7,5 gitu ya. Kalau posisinya sedikit di antara 7,5 dan 7 ya 7,25 dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa di seluruh garis ini ya, karena garis itu namanya adalah hubungan antara titik-titik yang tidak beringat banyaknya gitu ya. Maka semua ya titik-titik yang tidak beringat banyaknya di dalam garis bilangan ini merupakan tempat kedudukan dari satu bilangan real. Ya. Nah, memang untuk bilangan real ini kadang-kadang ada yang membedakan, ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional ya, tapi dua-duanya bilangan real. Bilangan rasional itu ya bilangan yang kalau kita buat desimalnya itu bisa dibuat dengan pas ya, misalkan 1/2, 0,5. Nah, itu kan bilangan rasional ya. Tapi kalau misalkan 22/7 atau pi ya,
dengan membagi 22/7 itu jenengan tidak akan mendapatkan satu bilangan desimal ya yang pas gitu ya. Jadi 22 dibagi 7 itu tidak pernah habis ya. Nah, bilangan-bilangan seperti yang disebut dengan bilangan irasional. Oke. Nah, bilangan real ya yang terdiri dari rasional maupun irasional itu tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang seperti ini ya. Jadi kalau ada masalah x kuadrat plus 1 sama dengan 0, nah x kuadrat sama dengan x-nya berapa ini? Ya. Kalau kita hanya menggunakan bilangan real, maka masalah ini tidak akan terpecahkan karena tidak ada bilangan yang mewakilinya. Nah, karena itu ya dibuatlah satu sistem bilangan yang lain yang disebut dengan sistem bilangan kompleks. Ya. Nah, sistem bilangan kompleks itu jadi bilangan kompleks adalah bilangan yang mempunyai bagian real dan mempunyai bagian imajiner saja. Ya. Jadi dia tidak hanya punya bagian yang real atau bilangan real tadi, ya, dia juga bilangan punya ada bagian dari bilangan disebut dengan bilangan imajiner. Notasinya seperti ini. Jadi z sama dengan x plus yi, ya, atau I-nya sering diganti dengan J untuk kita orang teknik elektro ya, kita lebih suka pakai J karena kalau untuk I, nah ini kan kita gunakan untuk simbol arus nih ya. Nah nanti kalau kita ternyata arusnya kompleks ya nanti kan bingung ya, sehingga untuk bilangan kompleks ya meskipun secara matematis pertama kali dikenalkan adalah X plus YI, kita gunakan X plus YJ. Jadi ini satu bilangan. Kok ada penambahan, Bu? Ada jumlah? Ya, tapi ini tetap satu yang terdiri dari bagian real. Jadi X ini bagian real. Ya. Kemudian plus YJ atau plus YI. Nah, ini adalah bagian imajiner. Ya. Jadi ini satu angka, ini satu angka. Kemudian ada J. J ini apa? Nah, J ini yang disebut dengan imaginary unit ya atau unit imajiner. Ya. Jadi kalau ada satu angka kemudian di belakangnya ditempel huruf J, itu adalah bilangan imajiner. Ya. Kemudian kalau ada angka yang terdiri dari penjumlahan X plus JY, nah itu bilangan kompleks yang lengkap. Ada bagian imajinernya dan ada bagian imajinernya ini ya. Ada bagian realnya. Oke. Nah, J itu meskipun dia unit imajiner, dia juga punya nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah akar min 1. Ya. Jadi J, sehingga J kuadrat sama dengan min 1. Nah, kalau kita gunakan sistem bilangan ini, kan yang tadi bisa kita pecahkan ya. Jadi yang tadi, yang masalah ini, nah ini kita bisa pecahkan. Karena kita punya X kuadrat sama dengan min 1. Ya. X kuadrat sama dengan min 1 itu apa? Ya ini. Ya. J. Ya. Jadi X-nya tadi akan sama dengan J. Oke. Nah, contoh bilangan kompleks itu bentuknya seperti ini. Kita beri nama ya. Z1 ya. Ya, ini boleh Z1, boleh Z2 gitu ya. Oke. Z1 sama dengan 3 plus 4C. Nah, 3 ini real, 4C ini imajiner ya. Jadi bagian realnya 3, bagian imajinernya 4. Oke. Masih ada yang di kasur ya? Masih ada yang bangun tidur. Oke, tidak apa. Kalau kita gambarkan ya, himpunan bilangannya ya, kita gambar seluruhnya. Jadi bilangan natural itu di paling dalam ini. Bilangan natural akan menjadi bagian dari himpunan bilangan integer. Kemudian himpunan bilangan integer akan menjadi himpunan bagian bilangan rasional ya. Kemudian ada rasional, ada irasional, merupakan himpunan bilangan real ya.
dan seluruh bilangan tadi itu merupakan himpunan bilangan kompleks. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang posisinya, posisi suatu bilangan kompleks dengan bilangan kompleks yang lain. Kalau tadi bilangan real, itu posisinya ditunjukkan dalam satu garis bilangan. Nah, kalau bilangan kompleks tidak bisa seperti itu ya, karena dia terdiri dari dua bagian. Sehingga kita gunakan dua garis ya, dua garis bilangan ya. Yang mendatar ini namanya garis bilangan real, kemudian yang kedua ini garis bilangan imajiner. Nah, jadi ya untuk bilangan real, garis bilangan real untuk menunjukkan posisi-posisi nilai real. Nah, kalau untuk imajiner itu untuk menunjukkan posisi imajiner. Yang tengah ini adalah titik original 0 ya. Kalau yang real ke kanan berarti ya 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, tentunya di antara 0 itu ya ada 0,5, 0,2 ya, 0,25 dan seterusnya ya. Pokoknya di sembarang titik dalam garis bilangan real ini ada nilainya. Yang ketiga adalah real negatif ya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan imajiner ya, sehingga di sini saya tuliskan 1C, 2C, 3C, 4C ya. Kemudian yang di bawah negatifnya ya, negatif imajiner min 1, C, min 2, C, min 3, C, min 4, C, dan seterusnya. Nah, posisi bilangan kompleks itu kita tunjukkan posisinya seperti saat kita menunjukkan titik dalam bidang kartesian ya. Jadi kalau ada bilangan kompleks, sekali lagi ya, ini satu bilangan ya, ini satu bilangan ya. Bilangannya adalah 3 plus 4C. Posisinya di mana? Posisinya di sini. Ya. Jadi realnya 3, jadi dia berada pada posisi nilai real 3, kemudian imajinernya 4C. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya di sini. Ini adalah posisi untuk bilangan kompleks Z1. Kemudian ada posisi lagi untuk bilangan kompleks Z2. Min 3, min C. Nah, min 3 berarti ke kiri realnya, min 3. Kemudian imajinernya min C, berarti turun ke bawah 1. Ini adalah posisi Z2. Perhatikan, kalau di dalam sistem bilangan real yang kita tempatkan bilangan pada garis bilangan, kan kita bisa menyatakan gitu ya, oh bilangan 8 itu lebih besar daripada bilangan 7. Gitu ya. Nah, bilangan min 1 lebih kecil daripada 0 dan seterusnya. Itu kita lihat posisinya dalam garis bilangan. Di sebelah kanan pasti lebih besar daripada yang bilangan di sebelah kirinya. Nah, tidak demikian dengan bilangan kompleks. Ya. Kita tidak bisa membuat urutan seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengatakan Z1 lebih besar daripada Z2. Tidak bisa, ya. Z2 lebih besar daripada Z1. Oh, tidak bisa, ya. Karena kita nggak bisa melihat urutannya, ya. Tidak ada urutan. Meskipun demikian, kita bisa menghitung jarak antara dua bilangan. Nah, dihitung dengan ini. Jadi jarak antara Z2 dan Z1 kita hitung dengan Z2 dikurangi Z1 nilai mutlaknya. Nilai mutlak itu apa? Ya? Nah, mari kita lihat. Oke, ya. Nanti nilai mutlak akan terkait dengan representasi bilangan kompleks. Ya. Tadi saat kita menuliskan bilangan kompleks, itu kan kita